saudara. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Pasti hari ini merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudara bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Mari siapkan hati kita. Suatu pilihan bagi kita di mana kita bisa duduk diam untuk memuliakan nama Tuhan pada ibadah minggu pada hari ini. Andaikan ku harus memilih, tetaplah hati kita berpegang pada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan lebih dari hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan melalui pujian ini, bahwa kasih setia Tuhan lebih dari hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih setia
Tuhan betapa baiknya Dia. Kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup kita. Janjinya selalu ya dan amin. Dia selalu menuntun hidup kita, penyertaan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari saudara, bersyukurlah atas kebaikan Tuhan dan tetaplah setia. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Di mana Kau berikan kami kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami ingin Tuhan lewat ibadah ini Tuhan kami merasakan urapan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Berkati dalam segala pujian dan penyembahan kami ini Tuhan yang kami naikkan Bapa. Karena kami ingin beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena Kau sudah memberi yang terbaik melalui kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kini Tuhan, jika ada yang sakit Tuhan mereka sedang melihat atau mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan kami percaya Tuhan urapan Allah terjadi pemulihan. Ketika mereka dalam ada masalah Tuhan, satu jalan yang Tuhan katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka lewat jalan Tuhan mereka datang. Maka Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang bertata dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Setiap langkah kita, apa yang kita lakukan, semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita percaya ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan berencana yang indah dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Mari kita mau serukan nama Dia, kita memuliakan nama Dia. Saya undang semuanya untuk berdiri, kita akan pujian bahwa Tuhan kita itu maha besar. Tuhan kita itu maha kuasa. Dia adalah Raja segala Raja. Haleluya, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sarukan Saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang menguatkan kita, yang selalu menuntun kita, yang selalu mengingatkan kita pada kebenaran. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita ingatkan satu pujian bahwa aku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya Yesus. Dengar firman-Mu saat
bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah campur tangan atas setiap kehidupan kami, untuk kami boleh memuji-muji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian yang boleh kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Bapa, pimpin dan tuntunlah setiap kehidupan kami dan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, dan sebentar akan belajar tentang renungan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berbicara. Mari Bapa, Engkau menjamah, Engkau memberkati, dan Engkau campur tangan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, Bapa yang kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya setiap kita pagi hari ini masih menikmati sukacita di dalam Tuhan. Masih menikmati penyertaan Tuhan. Masih menikmati anugerah Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu sampai kapan ini semuanya akan berlalu. Tetapi ingat bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar bersama-sama dari renungan firman Allah yang saya ambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menyimaknya dan bersama-sama kita baca renungan firman Tuhan dari perikop ini. Saya mulai Filipi 4 mulai dari ayat yang kedua. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji nama Tuhan. Pembacaan dari perikop firman Allah pada pagi hari ini saya memberikan satu judul, bersukacitalah senantiasa. Berbicara masalah bersukacita, setiap kita punya sukacita dan setiap kita bisa bersukacita. Hanya pertanyaannya adalah, kapan kita bersukacita? Dan di mana kita bersukacita? Itu sangat-sangat sangat-sangat membawa diri kita, membuktikan bahwa diri kita dimanapun, kapanpun kita bisa bersukacita. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar semuanya kita bisa bersukacita dan senantiasa bersukacita, yaitu di dalam Tuhan. Bahkan dalam ayat ini, ayat yang keempat dikatakan, sampai 2 kali Paulus katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Satu penegasan yang dilakukan oleh Paulus, dikatakan oleh Paulus bahwa sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Ada satu pengulangan kalimat supaya kita semuanya mengingat apa yang dianjurkan oleh Paulus, bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa bersukacita. Bersukacita merupakan nasihat Paulus yang tidak realistis dan tidak masuk akal pada waktu itu. Mustahil untuk dilakukan karena pada saat Paulus mengatakan bersukacitalah, itu kondisi jemaat Filipi itu sedang terancam oleh aniaya. Tidak memungkinkan untuk setiap kita mengalami sukacita ketika situasi dan keadaannya tidak memungkinkan. Tetapi Paulus katakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Artinya bahwa dalam situasi apapun kita tetap menikmati sukacita itu. Sukacita bagi orang-orang di dalam Kristus itu tidak bergantung kepada situasi. Ingat Bapak Ibu, Paulus saat itu keadaannya sedang ada di penjara. Bagaimana orang ada di penjara bisa bersukacita? Kalau saat ini mungkin kita bisa lihat ya, gembong-gembong narkoba itu sekalipun di penjara, dia bersukacita karena duit tetap masuk. Mereka bisa melakukan transaksi sekalipun ada di penjara. Tetapi situasi yang dialami oleh Paulus berbeda. Paulus di penjara karena pemberitaan Injil. Paulus di penjara karena nama Tuhan. Paulus di penjara karena memikul salibnya Kristus. Dan itu dia katakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Tidak mudah Bapak Ibu untuk kita bisa mengatakan hal itu. Kita mengalaminya saja, untuk bersukacita masih pikir-pikir, masih berpaku kepada situasi. Tetapi Paulus membawa kepada kita bahwa sukacita bagi orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu tidak dikondisikan oleh situasi atau tidak bergantung kepada situasi. Lagi punya duit atau pas tanggal muda bisa bersukacita. Lagi naik jabatan bisa bersukacita. Lagi dapat kenaikan gaji dapat bersukacita. Itu dengan mudah bisa dilakukan. Tetapi bagaimana ketika keadaan kita lagi terpuruk? Bagaimana ketika keadaan kita lagi tidak menentu? Bagaimana ketika keadaan kita tidak memungkinkan untuk kita bersukacita? Apakah kita masih bisa bersukacita Bapak Ibu? Ini sebabnya hal yang realistis, hal yang tidak realistis dan mustahil untuk dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi. Bahkan ketika Paulus katakan kepada teman-teman sekerjanya pada saat itu, dia katakan kepada Eudia, kepada Sintike, ya, kepada Clemens dan lain sebagainya, dia katakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Dan dia tetap bawa bahwa terus kabarkan kabar keselamatan itu kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan. Sangat ironis ya Bapak Ibu ya, untuk kita bisa melakukan hal ini. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan, untuk tetap bersukacita, bahwa sukacita kita tidak dikondisikan, sukacita kita tidak tergantung kepada situasi yang sedang mengenakkan sehingga kita bisa bersukacita. Paulus memberikan satu contoh yang sangat luar biasa. Dalam situasi yang tidak menentu tetapi dia tetap memberikan amunisi, nutrisi yang sangat luar biasa untuk jemaat Tuhan tetap bersukacita. Sukacita itu harus lahir dari hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Sukacita itu harus kita luapkan karena Allah memelihara hidup kita. Setiap hari, setiap saat Bapak Ibu, kalau saya bangun tidur, saya hanya mengucapkan bahwa Tuhan, aku bersyukur untuk anugerah-Mu. Tuhan, aku bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan, limpahkan kepadaku. Dalam situasi keadaan apapun, Tuhan mau membawa kami untuk kami tetap menikmati sukacita. Saat kita bisa membuka mata ketika kita bangun tidur, sukacita melimpah karena kita masih bisa melihat. Tangan kita masih bisa kita gerakkan, bibir kita masih utuh, hidung kita juga masih utuh, masih bisa kita gunakan untuk bernafas. Ini menjadi satu sukacita yang melimpah
Karena sukacita yang melimpah atas hidup kita itu akan membawa kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sukacita itu harus menjadi satu gaya hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat yang kedua-dua dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau setiap hari, setiap saat kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati kegembiraan, kita menikmati sukacita yang datang dari Allah, itu akan membawa hidup kita dapat menikmati anugerah Allah yang besar. Coba kalau bangun tidur sudah bersungut-sungut, waduh, bumi sudah runtuh itu seakan. Langit sudah goyang-goyang, ya. Kita tidak bisa menikmati sukacita Tuhan. Kita tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Kenapa? Datang dari diri kita saja nggak bisa sukacita itu. Nah, sukacita yang kita terima dari Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita, orang-orang percaya untuk menikmati sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar supaya kita tetap tinggal dalam sukacita. Yang pertama adalah kita beriman kepada Kristus. Dalam ayat yang ke-6 dan 7 di sini dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan, orang yang beriman di dalam Tuhan, orang yang percaya dan mempercayai Tuhan adalah orang-orang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Artinya ada satu kerinduan untuk kita beriman penuh, untuk kita percaya penuh kepada kasih dan anugerah Tuhan. Hidup kita itu kita tidak menyandarkan hidup kita itu kepada kekayaan. Kita tidak menyandarkan hidup kita kepada jabatan kita. Kita tidak menyandarkan hidup kita kepada kedudukan. Kita tidak menyandarkan kehidupan kita kepada sekeliling yang ada di dunia ini. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan akan menyandarkan hidupnya, hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara sekalian di hadapan Allah. Kalau kita menyandarkan hidup kita kepada kekayaan kita bisa sirna, bisa habis dalam waktu sekejap. Kalau kita melihat tsunami di Aceh, ada banyak orang kaya di Aceh. Kayanya bukan kaya-kaya ya, tapi kaya beneran. Tetapi ketika Allah izinkan air memenuhi daerah Aceh, lenyaplah sudah semua kekayaan itu. Itu hanya hitungan menit, tidak sampai bertahun-tahun, tidak sampai berhari-hari. Hanya hitungan sekejap. Kalau kita menyandarkan hidup kita kepada kedudukan kita juga bisa sirna. Ada banyak kedudukan yang tergeser. Ya, dalam masa pandemi ini banyak orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan itu lepas karena situasi dan keadaan sekarang. Saya mendapat satu cerita dari anak saya bagaimana satu ruangan anak saya itu ada 7 orang yang harus melepaskan jabatannya. Dan itu membuat ada saatnya anak saya sampai, aku kena enggak ya? Saya hanya katakan bahwa kalau Tuhan yang mengutus kamu memberikan kemudahan dulu ketika kamu mulai untuk bekerja di sini, maka Tuhan juga akan campur tangan. Kalau kamu masuk dalam hitungan 7 dari sekian orang yang ada di ruanganmu dan kamu ada di situ, Tuhan pun juga punya rencana yang lebih indah buat kamu.
Dan itu terus saya katakan sehingga supaya anak saya tidak kehilangan sukacita karena situasi yang belum dia terima. Hanya baru melihat situasi aja. Beriman kepada Tuhan membawa hidup kita untuk kita bergantung penuh kepada Tuhan. Menyandarkan hidup kita kepada Dia. Karena menyandarkan hidup, jabatan, kedudukan, kekayaan, apapun itu bisa sirna Bapak Ibu. Menyandarkan hidup seutuhnya di dalam Tuhan, itu akan membawa kita lebih hari lebih berpengharapan kepada Tuhan. Kalau saya tidak menyandarkan hidup saya kepada Tuhan, saya tidak tahu saya sudah jadi apa, atau saya akan jadi apa. Saya tidak tahu ketika saya tidak menyandarkan pelayanan saya di hadapan Tuhan, pelayanan saya juga akan menjadi apa. Mungkin saya akan menjadi orang yang sombong seluruh dunia. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya bisa, saya merasa bahwa saya mampu, saya merasa bahwa aku bisa melakukan itu tanpa Tuhan. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Saya hanya menyandarkan hidup saya kepada Tuhan, pelayanan saya di hadapan Tuhan, keluarga saya di hadapan Tuhan. Dan itu yang akhirnya membuat saya bahwa Tuhan, saya gak ada artinya apa-apa kalau saya tidak beriman penuh kepada Engkau. Dan itu yang mengajarkan untuk saya tetap mempercayai Tuhan. Berdiri tegak di dalam panggilan Kristus untuk saya tetap mempercayai Kristus sebagai Tuhanku, sebagai juru selamatku, sebagai Allahku yang memimpin, menyertai, memberkati, menolong, menopang. Segala sesuatunya dinyatakan oleh Tuhan kalau kita beriman utuh kepada Allah. Sehingga ketika kita menikmati itu, maka kita tahu bahwa sukacita itu akan tetap tinggal diam dalam setiap diri kita karena anugerah Allah. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang tahu bahwa Tuhan berkuasa mengasihinya. Tahu bahwa Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Tuhan bisa melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan bisa melakukan sesuatu dalam pergumulan kita. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan menyandarkan hidup kita seutuhnya di hadapan Tuhan. Jangan pernah ragu dengan apapun yang akan kita lakukan. Karena kalau kita beriman kepada Dia, kita menyandarkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan turun tangan atas hidup kita. Tuhan akan turun tangan atas setiap persoalan kita. Tuhan akan turun tangan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Dan kalau kita beriman kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi kita dan Dia bisa melakukan sesuatu untuk hidup kita. Saat kita beriman kepada Tuhan, kita akan menikmati sukacita yang luar biasa Bapak Ibu. Amin ya. Dan ini akan menjadi satu nutrisi yang sangat besar untuk hidup kita. Bahwa aku tetap beriman kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Hal kedua, dasar supaya kita tetap tinggal di dalam sukacita Tuhan adalah kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-13, ya kita maju sedikit. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini dialami oleh Paulus ketika Paulus mengalami satu tekanan yang sangat luar biasa. Seolah-olah hidup ini hanya dia sendiri yang mengalaminya. Dalam situasi keadaan yang sangat-sangat menyesakkan hati setiap orang yang mengalami seperti Paulus. Keadaan kaki dipasung, tangan diikat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Bapak Ibu, Paulus itu dalam keadaan kaki dipasung, kakinya juga dirantai dengan kaki pengawalnya. Sangat miris ya. Jadi kalau mau ke kamar mandi, maaf kata, kalau mau buang air kecil, dia juga ditunggu itu rantainya tetap ada antara rantai pengawal dengan rantainya Paulus. Menderita dan penderitaannya Paulus sangat luar biasa. Kita tidak akan mampu untuk melakukan hal itu Bapak Ibu. Tetapi Paulus tetap menikmati syukur itu di hadapan Tuhan. Makanya Paulus katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ini akhirnya membuat jemaat yang ada di Filipi tetap bergairah.
tetap semangat, tetap maju di dalam memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitarnya yang belum mengenal Tuhan. Tidak sia-sia apapun yang dilakukan oleh Paulus. Karena sekalipun sampai Paulus ada di dalam penjara, menikmati sesahan, menikmati penderitaan, menikmati aniaya secara mental, Paulus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan itu yang sangat luar biasa. Satu kata, syukur, itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang menikmati anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara bisa lihat orang yang tidak bisa mengucap syukur. Hidupnya akan dipenuhi dengan kekurangan. Hidupnya akan dipenuhi dengan ketidakpastian. Hidupnya akan dipenuhi dengan ketidakpuasan karena tidak pernah mengucap syukur. Tetapi orang yang terus bersyukur kepada Tuhan, maka orang yang bersukacita itu akan menerima porsi kehidupannya dari Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Porsi kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu. Ada yang porsinya sakit, ada yang porsinya penderitaan, ada yang porsinya kegagalan, ada yang porsinya kesedihan, ada yang porsinya kesepian, ada yang porsinya kesendirian. Setiap kita itu memiliki porsi kehidupan masing-masing. Tetapi saat kita menikmati anugerah Allah dengan bersyukur, apapun yang ada di depan kita, kita akan mampu dapat melakukannya dan menghadapinya. Saya banyak belajar dari satu kata ini, bersyukur kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, belajar untuk bersyukur. Walaupun kadang-kadang ada kalanya saya tidak mampu untuk saya bersyukur. Saya banyak diajar oleh suami saya. Banyak belajar dari dia. Bagaimana dia mendapatkan satu tantangan-tantangan di depan dia. Tetap dia katakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur untuk kesedihanku. Aku mengucap syukur untuk jalan buntu. Kadang-kadang saya enggak masuk akal apa yang dikatakan suami saya. Kadang-kadang saat saya sudah mau mengimbangi kesedihan dia gitu ya. Oh iya ya, saat sedih. Ternyata suami saya langsung katakan, jangan mengasihani diri. Tetaplah menikmati anugerah Tuhan. Itu enggak gampang Bapak Ibu. Tetapi itulah yang saya belajar. Bahwa saya belajar untuk terus mengucap syukur di hadapan Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Dan itu benar-benar saya menikmati sukacita kalau saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saat saya bersungut-sungut, saat saya mengasihani diri terlalu panjang atau terlalu dalam, saya tidak mendapatkan apa-apa. Hidup justru terasa kosong, hidup terasa buntu. Tetapi saat saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan nyatakan itu atas setiap kehidupan saya. Makanya belajar juga dari Paulus dalam situasi yang tidak menentu, yang tidak bisa dihadapin oleh semua orang. Paulus tetap bisa katakan, dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ini akhirnya membuat Paulus terus menikmati sukacita itu. Dan terutama adalah jemaat yang ada di Filipi dan teman-teman sekerjanya Paulus, dia akhirnya lebih strong, lebih kuat. Kalau kami melihat ada orang-orang yang kami layani mendapatkan tantangan, resolusi, banyak hal yang mereka hadapi. Kadang-kadang kami hanya satu katakan bahwa ketika kami telepon, apa yang Bapak alami, apa yang Bapak rasakan. Ketika mereka katakan bahwa Pak, saya kenal Yesus bukan karena Bapak. Saya kenal Yesus karena Yesus yang memilih saya. Bapak Ibu, saya dan suami rasanya seperti terbang melayang. Kenapa? Ada sukacita tersendiri yang dialami oleh orang-orang percaya. Dan saya bisa menggambarkan bagaimana situasi Paulus itu juga bisa dialami oleh orang-orang sekarang.
terutama dihadapi oleh orang-orang yang kami layani. Dan itu membuat kami terus semangat. Apa yang bisa kami lakukan? Kami terus berdoa untuk Bapak dan keluarga. Kami terus mendukung Bapak dan keluarga. Dan itu tidak hanya sampai di situ, karena langkah-langkah yang Allah nyatakan itu dinyatakan. Orang-orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun, itu akan membuat setiap manusia atau orang yang percaya itu tambah percaya kepada Tuhan. Dan mempunyai kekuatan yang lebih, mempunyai kekuatan yang ekstra untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Hal ketiga Bapak Ibu, dasar supaya kita tetap tinggal di dalam sukacita Tuhan. Kalau yang pertama tadi kita tetap beriman kepada Tuhan, yang kedua bersyukur kepada Tuhan. Hal yang ketiga adalah supaya kita tetap tinggal dalam sukacita Tuhan, kita selalu berpikir positif dan berhati bersih. Filipi 4 tadi ayat yang ke-8, kita kembali ke ayat yang ke-8, dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus memberikan satu pengajaran-pengajaran yang sangat indah kepada orang-orang yang ada di Filipi dalam situasi dan keadaan apapun, agar mereka tetap menjadi orang-orang benar, agar mereka tetap menikmati kasih Allah, agar mereka tetap melihat cinta yang Tuhan berikan dan diterima oleh jemaat Filipi, dan jemaat Filipi dapat menyalurkan kepada orang lain. Paulus mengajarkan kepada mereka agar mereka tetap selalu berpikir positif dan berhati bersih di dalam setiap kehidupannya. Orang yang berpikir positif dan berhati bersih itu akan mengisi benaknya, akan mengisi pikirannya, akan mengisi kepalanya, tidak dengan pikiran-pikiran yang najis atau tidak mengisi hal-hal yang najis dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, orang yang berpikir positif, dia akan mengisi pikirannya itu dengan muatan-muatan yang indah dan kebenaran-kebenaran di dalam Allah. Ini satu pertanyaan buat kita. Saat ini ketika kita mendengarkan renungan ini, pikiran apa yang ada di isinya apa dalam pikiran kita? Apa kita berpikir positif kepada orang lain? Berpikir positif kepada suami, berpikir positif kepada istri, berpikir positif kepada anak, berpikir positif kepada orang tua, berpikir positif kepada pendetaku, berpikir positif kepada gembalaku, berpikir positif kepada gereja, atau sebaliknya? Itu pertanyaan yang akan kita jawab masing-masing. Tetapi Paulus mengajarkan kepada kita bahwa orang yang berpikir positif, orang yang berhati bersih, orang itu akan mengisi pikirannya dengan hal-hal yang benar. Dengan muatan-muatan yang baik. Artinya bahwa kebenaran-kebenaran firman Allah, hal-hal yang baik yang dapat membangun diri kita, itu yang kita serap. Hal-hal baik, hal-hal benar, hal-hal yang terus dapat membangun diri kita, itu yang kita cerna. Tidak ada artinya apa-apa Bapak Ibu kalau kita melakukan sesuatu, mencerna sesuatu, melihat sesuatu, berpikir sesuatu, tetapi itu tidak menjadi satu nutrisi yang baik untuk hidup kita. Sama kayak kita makan. Kalau kita tuh makannya rusuh ya, makannya tuh ngawur sembarang, maka dampaknya apa? Penyakit akan muncul banyak. Tetapi kalau kita makan itu makan yang baik, oh makanku sekarang dimodifikasi ya, oh tidak makan gorengan banyak-banyak, saya akan makan rebus-rebusan, sayur ya direbus ya, ikan-ikanan juga yang dimasak rebus-rebus, itu akan membuat badan kita sehat. Sama dengan pikiran kita, kalau kita memasukkan dalam pikiran kita ini hal-hal yang tidak benar, maka yang kita pikirkan juga hal-hal yang tidak benar, yang kita olah dalam pikiran kita juga hal-hal yang tidak benar, dan nanti yang keluar juga akan hal-hal yang tidak benar. Tetapi mari bersama-sama kita belajar untuk kita mengisi pikiran kita itu dengan muatan-muatan yang positif, yang dapat membangun spiritual kita, yang dapat membangun iman kita kepada Allah itu secara benar. Bersyukur kepada Tuhan kalau
zaman modern ini kita bisa dapat broadcastan banyak ya. Dapat kiriman dari tetangga sebelah katanya. Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan sesuatu ada hal-hal yang baik dan tidak baik ya. Kalau kita mencernanya dengan baik, maka kita akan menerimanya dan mengolahnya dan nanti keluar juga baik. Tetapi kalau kita mendapatkan broadcast dari tetangga sebelah, dari teman-teman kita, alumniku SMP ngirimin ini loh, alumni SMA mengirimkan ini, alumni kampusku mengirimkan ini, teman-temanku juga mengirimkan ini. Kalau itu tidak kita cerna dengan baik, ada banyak hal yang akan kita terima dan kita alami. Kita bisa menjadi orang bingung, kita bisa menjadi orang yang justru malah tidak berkembang karena terpaku, akhirnya menjadi takut kepada berita-berita yang ada. Tetapi yuk bersama-sama kita belajar. Nah kalau yang hal-hal gitu biasanya dicerna, dipikir ya, sampai mendalam. Coba kalau renungan firman Tuhan. Oh Pak Daniel yang ngirim, udahlah biarin aja. Oh Kak Devi yang ngirim, udah biarin aja. Bapak Ibu, saya mendapatkan banyak hal dari renungan firman Tuhan yang dikirim oleh teman-teman saya. Banyak hal yang saya dapatkan. Nah kalau kita mau mencerna hal-hal itu, isilah pikiran-pikiran kita dengan pikiran yang positif, maka kita akan menikmati sukacita. Tapi kalau kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang tidak benar, maka sukacita itu akan tergeser. Kalah dengan situasi dan keadaan. Orang yang berpikir positif, maka akan bisa mengimani dan mengamini janji Allah. Orang yang berpikir positif akan bisa mengimani dan mengaminkan janji Allah. Karena orang yang tidak berpikir positif hanya isinya sesuatu yang tidak baik. Berbalik dengan apa yang dinyatakan oleh Allah. Jangankan menerima janji Allah, jangankan mengimani janji Allah, adanya cuma sungut-sungut. Kok berkat Tuhan gak turun sih? Kok aku gak pernah diberkati Tuhan sih? Kok Tuhan kok lambat ya untuk melakukan sesuatu? Kok Tuhan lupa kepadaku? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang berpikir positif akan terus dapat mengimani dan mengaminkan janji Tuhan. Baik itu dalam situasi kekurangan, dalam situasi kekhawatiran, dalam situasi ketakutan, dalam situasi kegelisahan, dalam situasi duka cita sekalipun. Tuhan akan menyertai setiap hidup kita. Kalau kita selalu berpikir positif dan berhati bersih di hadapan Tuhan. Renungan firman Allah pada pagi hari ini tidak panjang lebar. Bagaimana kita tetap tinggal dalam sukacita Tuhan. Karena Paulus katakan bahwa bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mari bersama-sama Bapak Ibu menikmati sukacita Allah. Ketika kita menikmati sukacita Allah, ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ketika kita boleh bersama-sama berpikir positif dan berhati bersih, maka kita akan bisa menikmati sukacita Tuhan. Dan sukacita Tuhan itu akan terus dinyatakan dalam setiap kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya renungan firman Allah pada pagi hari ini akan membawa kita sepanjang minggu ini untuk kita menikmati sukacita di dalam Tuhan. Tetap bersyukur, tetap beriman, dan terus berpikir positif di hadapan Tuhan. Bapa di surga memberkati kita sekalian dan jemaat Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu, Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Refnya saja. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi buktiku
Bapa, karena Engkau terus menaruh sukacita itu atas setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus menikmati sukacita Allah. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami beriman kepada Engkau, saat kami selalu bersyukur kepada Tuhan, saat kami berpikiran positif dan berhati bersih di hadapan Engkau, maka sukacita itu tidak akan pernah lekang. Sukacita itu tidak akan pernah bergeser dari hidup kami Tuhan. Dan kami akan tetap menikmati sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Allah berkarya, Allah menyertai, dan Allah melimpahkan sukacita itu kepada setiap kita. Di dalam kasih, anugerah, dan kemurahan dari Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, sukacita itu akan melimpah atas setiap kehidupan kami. Mari yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya berikan kepada Bapak Daniel. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saudara, saya undang semuanya berdiri dan kita nyanyikan satu pujian dengan lagu penutup kita, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Begitu ajaib, Allah yang begitu mengasihi kami, senantiasa memelihara kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami, Kau selalu bersama dengan kami. Untuk itu Tuhan, hamba terus mempercayakan pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah khususnya Bogor ini Tuhan. Kami terus mempercayakan ke dalam tangan tuntunan, perlindungan, pemeliharaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu apa yang terjadi atas seizin-Mu Tuhan. Dan selalu ada rencana-Mu yang indah di balik setiap peristiwa yang mungkin belum kami pahami hingga hari ini. Tuhan, kami memohon anugerah, kebaikan dan belas kasihan-Mu, agar kiranya Engkau memampukan pemerintah kami dari yang tertinggi hingga terendah membuat kebijakan, mengambil keputusan-keputusan yang tepat sehingga keadaan negara dapat tertata kembali dengan baik. Tuhan, hamba terus mempercayakan setiap dampak yang muncul dari wabah, dari pandemi ini. Kiranya Engkau mengubah menjadi hal yang baik, menjadi hal yang positif. Khusus untuk kota Bogor ini juga Engkau menolong sehingga berangsur pulih dengan baik. Tuhan, Engkau menolong, Engkau menyertai pemerintah kami dan bangsa kami. Engkau menyayangi, Engkau mengasihi pemerintah. Untuk itu Tuhan, hamba juga mempercayakan ke dalam tangan-Mu anak-anak-Mu yang berada di wilayah Indonesia, khususnya untuk jemaat-Mu di tempat ini. Minta hamba-Mu agar kiranya sukacita yang datangnya daripada-Mu Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan jemaat. Mereka bersukacita karena beriman kepada-Mu.
Mereka bersukacita karena bersyukur kepadamu Tuhan. Mereka bersukacita karena berpikir positif. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kembali menguatkan, meneguhkan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, hamba menyerahkan setiap rumah tangga, jemaat-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati tiap rumah tangga yang mereka bina. Setiap persoalan yang ada, Engkau menolong mereka untuk mengatasi, melalui dengan baik, meraih kemenangan atas peristiwa tersebut. Setiap anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan, Engkau juga menolong untuk mengatasi pergumulan tersebut, sehingga dapat terpecahkan dengan baik. Tuhan, hamba menyerahkan anak-anak-Mu yang juga bergelut dalam dunia usaha mereka. Kau memberkati dengan berlimpah. Menolong anak-anak-Mu yang bekerja, sehingga dalam pekerjaannya juga dapat terwujud, terlaksana dengan baik. Buat anak-anak-Mu yang juga dalam studi masih terus belajar, kami percayakan ke dalam tangan-Mu, agar kiranya studi mereka juga dapat berhasil. Menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang berada dalam kondisi fisik tidak terlampau baik. Engkau juga memberikan pemulihan, memberikan kesehatan, memberikan sukacita dari-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekarang jemaat terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa berkat ini hamba mohonkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang menyertai kami dari hari ini hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan